Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak 1 akan mempresentasikan mengenai materi yang materinya manajemen keselamatan pada anak. Perkenalkan, nama saya Syifa Mulyana Andin, NIM 23303 dan teman saya di samping saya. Perkenalkan, nama saya Nafita Muhammadi, NIM 23311. Dan saya Ali Roman Prasetya dengan NIM 233006. Baiklah, yang pertama kali yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian manajemen anak usia dini. Manajemen keselamatan merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan lingkungan untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Dengan manajemen keselamatan anak yang baik, kita dapat melindungi anak dari bahaya yang membantu mereka tumbuh sehat dan aman. Manfaat pemantauan anak secara terus-menerus yaitu 1. Mencegah kecelakaan, 2. Menghindari dari bahaya, yang ketiga meningkatkan kepercayaan, yang keempat membantu perkembangan anak, dan yang kelima mengurangi stres. Dan yang kedua akan disampaikan oleh Syifa. Ya, yang kedua yaitu pencegahan cedera. Pengertian pencegahan cedera. Cedera pada anak usia dini adalah kondisi gangguan fisik yang terjadi akibat adanya benturan, tekanan, paparan panas yang berbahaya atau kecelakaan lainnya yang menimbulkan luka ringan hingga berat pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, pada cedera pada anak ini semisal anak itu kena benturan, terus kena kecelakaan atau kena pisau benda-benda tajam, itu termasuk cedera pada anak. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh kita. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang terjadinya cedera pada anak usia dini. Di sini kami mengambil 5 faktor, yaitu yang pertama faktor internal pada anak. Jadi faktor internal pada anak ini bisa berpengaruh pada usia, terus kepada tingkat motorik anak, karena semakin besar anak tersebut semakin lincah dan rasa ingin tahunya semakin tinggi. Jadi risikonya yaitu sering bertindak spontan. Lalu yang kedua yaitu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu bisa berupa seperti lantainya licin, lalu sudut meja yang tajam, atau alat permainan yang rusak, atau ada penyimpanan benda berbahaya yang mudah dijangkau oleh anak. Jadi lingkungan yang tidak ramah anak meningkatkan risiko kecelakaan. Lalu selanjutnya yaitu yang nomor 3, kurangnya pengawasan orang dewasa, yaitu pengawasan yang tidak optimal baik di rumah maupun di sekolah menjadi salah satu penyebab utama cedera pada anak. Apalagi kalau umpamanya di lingkungan tersebut banyak anak kecil, lalu orang dewasanya sangat sedikit, itu sangat jadinya berkurang pengawasan kepada orang dewasa. Lalu yang keempat yaitu kurangnya edukasi keselamatan. Nah, anak yang belum diajarkan tentang bahaya benda tertentu atau aturan bermain aman akan lebih rentan mengalami kecelakaan. Seperti anak tersebut tidak tahu ada barang-barang yang tajam itu membahayakan, anak itu yang rasa ingin tahunya yang tinggi itu pasti akan mencoba untuk mendekati benda tersebut, dan jadinya risikonya tinggi. Lalu yang kelima, rasio pemasok dan anak yang tidak seimbang. Seperti tadi hampir mirip nomor 3, seperti guru dan murid yang levelnya sangat jauh sekali, jadi pengawasannya itu sangat berkurang, terutama di lembaga PAUD, sehingga pengawasan menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, Baiklah, kemudian saya akan menyebutkan mengenai jenis-jenis cedera pada anak usia dini. Yang pertama cedera akibat terjatuh, yang kedua cedera luka terbakar, yang ketiga cedera karena luka terbuka, yang keempat cedera akibat tersedak, yang kelima cedera akibat keracunan, yang keenam cedera akibat kesetrum listrik, yang ketujuh
ke-7 cedera akibat tenggelam. Nah, jenis-jenis cedera tersebut terutama cedera akibat terjatuh atau terbakar strom listrik dan tenggelam tersebut itu berfaktor pada pengasuh atau orang-orang di lingkungan anak. Maka dari itu kita harus menerapkan aturan keselamatan untuk anak. Satu, yaitu aturan keselamatan di rumah. Yang kedua, aturan keselamatan di luar rumah. Yang ketiga, aturan keselamatan secara online melalui teknologi. Yang keempat, aturan keselamatan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan cedera pada anak usia dini. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman, seperti memasang pelindung sudut, meja, menutup stop kontak, menyimpan benda tajam dan bahan kimia di tempat terkunci, serta memastikan alat permainan sesuai standar keamanan. Yang kedua yaitu pengawasan aktif dari orang dewasa. Nah, sebagai guru atau sebagai orang tua itu, mau di lembaga maupun di rumah itu perlu adanya pengawasan terhadap anak. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi keselamatan. Misalnya edukasi keselamatan itu cara turun tangga dengan benar, tidak mendorong teman, dan tidak memasukkan benda ke dalam mulut. Nah itu rata-rata itu kejadian di lembaga itu sering terjadi seperti itu. Yang keempat yaitu menyediakan prosedur tanggap darurat. Seperti prosedur tanggap darurat kan di lembaga semisal ada P3K atau semisal di lembaga itu ada yang anak itu terjatuh atau main sama temannya dorong-dorongan sampai terjatuh atau ke dapur, ujung-ujung tiba-tiba ke dapur dan memegang pisau terus mengiris ngasih di gebelar itu termasuk perlu menyediakan kontak P3K. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan monitoring rutin. Nah, setiap evaluasi monitoring penting itu ya juga tentunya penting bagi orang tua dan guru itu. Kita evaluasinya bagaimana dan bagaimana, maksudnya sebagai orang tua dan guru itu tentunya tidak ditindaklanjuti terus kejadian-kejadian yang ada di lembaga atau di rumah yang untuk menyelamatkan keselamatan pada anak. 3. Dari manajemen keselamatan anak, kita sebagai pendidik atau orang tua, sebagai orang dewasa di sekitar anak harus mengajarkan anak tentang keselamatan dengan cara yang tepat dan membantu mereka memahami, mengimplementasikan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari usia dini, ajarkan anak tentang keselamatan sejak dini sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana. Yang ketiga, berikan contoh keselamatan yang baik. Yang keempat, buat aturan keselamatan atau SOP yang jelas dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami anak. Dan yang kelima, praktikkan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat melihat dan mengaplikasikan keselamatan dalam situasi yang nyata. Selain itu, kita harus menggunakan teknologi untuk meningkatkan keselamatan anak seperti GPS tracker, aplikasi keselamatan anak, smartwatch,